Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran biologi moda daring atau dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan. Kalau kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Ayo, tugasnya sudah pada dikerjakan atau belum? Kalau belum, segera dikerjakan biar tugasnya tidak menumpuk. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Apa itu jaringan hewan? Seperti biasa, kalau kemarin kita sudah paham tentang jaringan pada tumbuhan, berarti pada kesempatan kali ini tentunya juga sudah bisa memahami tentang jaringan hewan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Karena ini adalah jaringan hewan, maka berarti adalah kumpulan dari beberapa sel hewan yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam jaringan hewan ini? Jaringan hewan yang akan kita pelajari, pertama ada jaringan apitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ini kita akan mempelajari jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Oke, tadi sudah jelaskan. Nanti kita akan belajar tentang jaringan apitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, ini gambar dari beberapa jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ada jaringan saraf, ada jaringan apitel, ada jaringan otot, ada jaringan tulang, dan yang lainnya. Nanti kita akan mempelajari satu persatu. Kalau belum paham dengan materi, bisa diputar berulang kali videonya. Baik, kita akan masuk satu persatu, mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel itu yang pertama terdapat sebagai lembaran-lembaran sel. Kemudian sel-sel epitel tersusun rapat atau penghalang patogen dan kehilangan cairan. Berfungsi menutupi bagian luar tubuh, melapisi organ-organ dan rongga dalam tubuh. Ini adalah jaringan epitel. Ya, saya ulang. Jaringan epitel itu merupakan jaringan yang terdapat sebagai lembaran-lembaran sel. Kemudian sel-sel epitel tersusun rapat. Kenapa kok rapat? Karena dia nanti berfungsi sebagai penghalang patogen dan kehilangan cairan. Kemudian apa fungsi dari jaringan epitel itu? Yang pertama adalah menutupi bagian luar tubuh, yang kedua adalah melapisi organ-organ dan rongga dalam tubuh. Nah, ada 3 jenis permukaan epitel. Dilihat, ini adalah permukaan epitel, kemudian permukaan basal dan lamina basal. Permukaan apikel adalah menghadap ke lumen atau ke rongga atau bagian luar organ sehingga terpapar cairan atau udara. Jadi bagian yang paling luar. Ada permukaan basal yang tengah-tengah, kemudian lamina basal. Lamina basal padat matrik ekstraseluler yang memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Lah, jaringan epitel itu terdiri dari berbagai macam atau ada macam-macam jaringan epitel. Macam-macam jaringan epitel dilihat dari segi bentuk selnya. Yang pertama epithelium squamosa atau pipih, yang kedua epitel kuboid atau kubus, yang ketiga epithelium kolumnar atau batang. Untuk memudahkan, epitel pipih, epitel kubus, dan epitel batang. Epitel pipih itu berbentuk ubin lantai.
Epitel kubus seperti dadu karena kubus ya kotak. Kemudian epitel batang seperti batu bata yang ditegakkan. Oke, kita akan membahas satu persatu pada jaringan epitel. Jaringan epitel pipih itu dibagi menjadi dua. Ada epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Tentu kalau selapis berarti hanya satu lapis, kalau pipih berlapis lebih dari satu lapis. Kita lihat epitel pipih selapis. Nah, ini gambarnya berbentuk pipih dan terdapat satu lapis saja. Tipis, mudah ditembus, berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian bawah, berfungsi dalam pertukaran nutrien dan gas melalui difusi. Ini epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis terdapat pada mana saja? Yang pertama biasanya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa atau getah bening, kantong udara atau paru-paru, selaput pembungkus jantung, selaput perut, ginjal, atau lebih tepatnya pada kapsula Bowman dan lengkung Henle. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan epitel pipih berlapis. Lapisannya ada banyak, bisa 2 atau seterusnya. Apa itu epitel pipih berlapis? Epitel pipih berlapis itu beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Tadi lamina basal yang paling bawah ya. Kemudian sel-sel baru terdorong keluar menggantikan sel-sel yang terkikis lepas. Dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi, misalnya kulit terluar, lapisan esofagus, anus, dan vagina. Ada epitel pipih selapis yang terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, pada selaput perut, usus. Biasanya di dalam usus itu ada epitel pipih selapis. Dan yang kedua adalah jaringan epitel pipih berlapis pada kulit terluar. Nah, yang berikutnya adalah yang kita bahas jaringan epitel kubus. Epitel pipih sudah, sekarang kita membahas tentang epitel kubus. Epitel kubus juga dibagi menjadi dua. Yang pertama kubus selapis dan berlapis. Nah, apa yang membedakan antara epitel kubus selapis dan kubus berlapis? Nah, di epitel kubus selapis, kalau dari bentuknya hanya selapis ya. Ini sel-sel berbentuk seperti dadu, kotak-kotak kubus, terspesialisasi untuk sekresi. Nah, sekresi pembuangan. Ada ekresi dan juga sekresi. Ekresi itu pembuangan, sekresi itu pengeluaran yang tapi masih bisa dimanfaatkan lagi. Penyusun tubulus ginjal, kelenjar tiroid, dan kelenjar ludah. Kemudian epitel kubus berlapis itu lapisannya banyak, bisa 2 atau lebih, fungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi, penyerapan, dan sekresi. Terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Saya ulang lagi, ada epitel kubus selapis dan juga ada epitel kubus berlapis. Kalau kubus selapis itu penyusun tubulus ginjal dan juga kelenjar. Di sini kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Kalau kubus berlapis itu berfungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan serta absorpsi
dan sekresi. Terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Nah, sudah ada 2 jaringan yang kita bahas, yaitu jaringan epitel pipih dan kubus. Pipih ada pipih selapis dan berlapis, kubus juga ada sama, kubus selapis dan juga kubus berlapis. Yang ketiga adalah jaringan epitel batang. Di beberapa literatur juga dikatakan epitel silindris. Sama saja, mau dikatakan epitel batang juga boleh, epitel silindris juga boleh. Dibagi menjadi 2 lagi, ada epitel batang selapis dan juga ada epitel batang berlapis. Apa yang membedakan antara selapis sama berlapis? Sama seperti epitel sebelumnya, 1 dan juga banyak. Nah, sekarang kita akan mempelajari epitel batang selapis. Bisa disimak gambarnya. Nah, berbentuk batang atau silindris lah, boleh. Epitel batang selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Sel ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet. Apa itu sel goblet? Yaitu sel yang berbentuk piala yang menghasilkan mukus atau lendir, berfungsi menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung dan juga usus. Berikutnya adalah epitel batang berlapis. Epitel batang berlapis tentunya karena berlapis, dia berlapis banyak. Fungsi sebagai pelindung dan sekresi terdapat pada laring, faring, trakea, kelenjar, ludah. Sudah ada 3 jaringan epitel yang sudah kita pelajari. Jaringan epitel pipih selapis dan berlapis, jaringan kubus selapis dan berlapis. Yang ketiga, jaringan batang atau jaringan silindris selapis dan juga berlapis. Selain epitel pipih, kubus dan batang, terdapat juga jaringan epitel transisional dan jaringan epitel kelenjar. Nah, apa itu jaringan epitel transisional? Jaringan epitel transisional ini karena dulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel pipih berlapis banyak. Saya ulang, disebut jaringan transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun apabila kandung kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuk semula. Ini kenapa dikatakan jaringan transisional. Dulu dikategorikan ke pipih, sekarang ke batang berlapis. Tempatnya atau ditemukannya pada saluran pernapasan, uretra, dan kandung kemih. Nah, sekarang kita akan membahas epitel kelenjar. Epitel kelenjar dibagi menjadi 2, ada kelenjar eksokrin dan kelenjar
endokrin. Apa itu kelenjar eksokrin? Eksokrin dikatakan jika sekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran, itu dikatakan kelenjar eksokrin. Jadi jika melalui aliran ke permukaan, dia dikatakan eksokrin. Contohnya adalah kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, kelenjar keringat. Kalau kelenjar endokrin, jika sekresi kelenjar langsung masuk ke dalam aliran darah. Jadi ada yang eksokrin tadi itu dialirkan ke permukaan saluran, ada yang disalurkan ke darah atau melalui darah atau bersama dengan darah. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran sendiri. Contohnya adalah kelenjar hormon. Contohnya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus serta kelenjar adrenal. Baik, itu sementara pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang jaringan epitel. Karena di sini kondisinya hujan, takutnya pembelajaran kali ini akan terganggu. Kita akan sambung di part berikutnya atau di video berikutnya tentang jaringan hewan ya. Masih ada 3 lagi jaringan hewan. Tadi sudah dibahas di awal. Jaringan hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Pada kesempatan kali ini kita hanya khusus membahas tentang jaringan epitel. Baik, untuk tugas kelas 11 IIS, tugasnya adalah menjelaskan pengertian tentang jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Tersusun oleh apa saja? Fungsinya apa saja? Untuk kelas 10 MIA 1, tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang jaringan epitel pipih selapis dan berlapis, serta jaringan kubus selapis dan juga kubus berlapis. Itu tugas untuk MIA 1. Tugas untuk 11 MIA 2 adalah menjelaskan tentang epitel batang, batang selapis dan batang berlapis, serta menjelaskan tentang jaringan epitel transisional dan juga epitel kelenjar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, sampai ketemu pada pembelajaran daring berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.